Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat, salam Lakes Prasakti. Kita hadir lagi Agung Garuda bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Be Healthy, Bincang Hidup Sehat Lakes Prasakti. Kita ini akan bicara ngobrol-ngobrol tentang perudutan ya. Rokok ya, telah hadir di tengah-tengah kita Dokter Cantik. Selamat datang Dokter Ririn. Selamat, terima kasih sudah hadir di hari ini. Sehat izin. Dokter Ririn spesialis paru. Beliau sehari-hari berdinas di Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa Lakespra sebagai apa, Dok? Dokter spesialis paru di polispirometri. Iya, di polispirometri. Oke, Dok. Mau bahas apa kita nih? Vape? Ya, boleh. Sekarang kan banyak ya anak kekinian, Gen Z, ya yang suka nongkrong cantik ya. Itu pasti nggak lupa dengan rokok elektriknya. Bergeser ya. Dulu Ya, orang rokok konvensional tuh. betul. Yang kretek, yang pakai filter, sekarang pakai elektrik. Betul. Apa ini, Dok? Jadi memang fenomenanya itu memang sudah ada pergeseran tren mengikuti perkembangan zaman. Yeah. Karena rokok elektrik kan itu lebih simpel dan dianggap lebih gaul. Iya. Ya, dan dia dianggap harganya juga sebetulnya tidak murah-murah banget. Iya loh. Dianggap kalau yang teman-teman nongkrong itu dilihat dari rokoknya juga mengindikasikan status sosialnya berbeda. Oke. Jadi dianggap bahwa dengan rokok elektrik itu lebih mengikuti keren. perkembangan zaman, lebih funky, padahal di balik itu ya ada bahaya yang mengancam yang mereka juga nggak sadarin itu. Saya sering lihat ya, memang menjadi daya tariknya itu adalah bentuknya. Betul. Terus kemudian ada wewanginya, Rasanya, Nah, aromanya. sebetulnya apa nih perbedaannya antara konvensional yang biasa kita filter atau yang kretek dengan vape? Kalau seumpama rokok yang konvensional itu sebetulnya komponennya itu kurang lebih, bahkan untuk yang elektrik itu komponennya jauh lebih banyak. Beberapa menyebutkan bahwa dalam satu rokok itu mengandung 7.300 senyawa kimia. Dan di antara 7.000 itu 70 itu sifatnya itu toksik. Nah, 4 komponen yang top of 4 ya kalau dibilang itu ya, seperti nikotin yang menyebabkan adiktif, kemudian tar yang menyebabkan karsinogen, kemudian karbon monoksida, ya CO yang bisa menyebabkan gangguan pengikatan terhadap hemoglobin. Nah, sahabat-sahabat, saya pengen juga sharing nih bahwa kenapa sih harus dihindari, karena karbon monoksida itu memiliki daya ikat terhadap hemoglobin itu 300 kali. Bayangkan 300 kali dibanding oksigen. Nah, kenapa tidak ada keluhan? Belum, karena masih muda, jaringan parunya masih kuat, staminanya masih bagus. Nanti ketika udah 40 tahun, 50 tahun baru merasakan 300 kali ya? 300 kali. Yang mestinya hemoglobin itu mengikat oksigen kemudian didistribusikan ke otak, ke mata, ke paru, ke jantung dan ke organ-organ tubuh lainnya. Ternyata dengan adanya karbon monoksida ini dia memiliki relasi yang kuat, ibaratnya itu bucinnya itu lebih keturunan daripada oksigen dengan
HB ini. Akhirnya dia lebih mengikat CO, akhirnya makanya perokok-perokok berat ketika kita deteksi di above 55 misalnya, dia itu dikenal dengan hipoksia kronik. Kalau COVID kita kenal dengan happy hipoksia, which is artinya dia itu saturasi oksigennya itu turun di bawah dari 95 dan dia masih happy-happy, masih ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau pada perokok berat, maka dia itu saturasi oksigennya atau pengikatan oksigennya itu 92%, 93%. Dia memang hipoksia tapi dia lama. Akan terjadi pada di akhir nanti. Pada saat dia sudah 50, 60, betul, masa tua. Karena yang perlu diperhatikan bahwa kerusakan akibat rokok ini sifatnya permanen. Artinya jaringan paru yang terjadi kerusakan itu sifatnya progresif, which is artinya dari muda sampai dengan tua dia itu akan terus berlanjut rusak dan itu menetap. Bran, kamu perokok, dia perokok berat dia. Wah, harus mulai sadar diri. Dia sekarang umurnya sudah 28 tahun. Berarti 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi hati-hati, Bro. Ini bukan doa loh ya. Iya, betul. Oke, Dok. Apa yang harus berhenti merokok. Itu sudah untuk kalian kaula muda yang menganggap bahwa hidup nongkrong itu keren. Yang keren itu bukan hidup nongkrong, tapi tidak merokok. Bran. Kasih tahu lagi tuh, Dok. Nah, bagi yang sudah terkena efeknya, apa yang bisa dokter tawarkan atau maksudnya bisa disarankan kepada sobat Lakespra untuk, wah ini saya udah divonis begini, begitu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Pertama adalah mulai dari diri sendiri untuk mengurangi jumlah. Karena kalau mengurangi langsung itu akan sulit dan terjadi rebound bisa. Pertama adalah mengurangi jumlah. Kemudian yang kedua, yang pertama itu niat ya. Kalau tidak ada niat yang kuat, sia-sia. Betul. Yang penting itu adalah niat. Iya. Kemudian kurangi jumlah. Kemudian hindari atau jauhi pergaulan atau lingkungan yang sifatnya tidak kondusif. Lingkungan itu memberikan efek yang sangat kurang baik gitu. Jadi ketika dia sudah istiqomah, ketemu sama muncul lagi. Balik lagi. Akhirnya tergoda lagi, kembali lagi. Olahraga, minum-minuman yang sehat, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Saya kira itu. Nah, setelah itu dan mereka atau yang memang sudah terpapar itu sebaiknya kontrol berkala, dan apa yang step-step mereka yang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama mungkin di Lakespra ada yang bisa betul sekali. Yang pertama kita harus memulai dari diri sendiri. Niat yang betul, niat yang kuat, kemudian mulai berhenti merokok dan menjalani pola hidup sehat. Ya, mindsetnya juga harus diubah dan melakukan medical check up rutin at least 1 tahun sekali. Dan Lakespra memberikan satu sarana dan prasarana yang sangat mumpuni untuk melakukan MCQ itu dari head to toe. Ya, mulai dari kepala, mata, hidung. Head to toe itu dari atas ke bawah. Atas sampai ke bawah. Komplit Kita punya salah satunya kepala itu syaraf segala macam. Salah satunya adalah pemeriksaan dari paru. Kita punya pemeriksaan spirometri. Gunanya adalah untuk melihat gangguan dari saluran nafas kecil yang saat itu tidak ada kelainan. Tapi kita lakukan push atau ada yang sifatnya exercise, kemudian diperiksa, jadi terlihat apakah ada tendensi atau kecenderungan terjadi gangguan saluran nafas, terutama akibat merokok. Itu nanti akan terlihat. Oke, Dokter Ririn, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Semua informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Bran, dengerin ya. Rokokmu harus dikurangin. Dia nge-vape berat. Dan rasa jeruk Bali purut. Nggak jelas itu baunya kayak.
Mudah-mudahan semua Sobat Lakespra bisa mendengarkan apa yang sudah kita obrolin, Dok. Amin. Sehat selalu. Sama-sama. Bahagia dengan keluarga. Program Be Healthy Lakespra Sakti hari ini sudah kita bicara dengan Dr. Ririn apa bahayanya vape, kemudian teman-teman sekalian bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Lakespra tadi yang sudah disampaikan, yang dari head to toe, dari atas sampai bawah komplit termasuk paru-parunya. Dok, thank you. Sama-sama. Salam keluarga. Sampai berjumpa di lain waktu lagi. Betul. Bersama saya Agung Garuda. Terima kasih. Salam sehat. Lakespra Sakti. Sakti, Sakti, Sakti.